Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah. La khawla wa la quwata illa billah. La khawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah subuh rahimakumullah, santriwan santriwati pondok pesantren Tarbiyatul Islamiyah Nurul Iman Margosari rahimakumullah, mustami'un, pemirsa di mana saja berada. Pada saat ini mari kita lanjutkan mengingat umur kita yang rata-rata sudah usia lanjut. Tiada lain, kita selalu mengharap, berdoa, mendekat, taqarrub kepada Allah. Semoga akhir hayat kita adalah husnul khatimah. Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan mati kecuali mati membawa agama Islam. Hal ini kita mengingat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ila akhir. Kita lahir tanpa membawa apa-apa, termasuk tanpa membawa dosa. Tidak yang kita kenal dengan fitrah. Sebagaimana sabda Nabi, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian akhirnya pun kita enggaknya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kalau kembali mati dalam keadaan tetap fitrah, tetap Islam. Untuk itu mari kita sesuaikan apa yang menjadi perintah Allah, kasih sayang Allah, agar kita tetap dalam keadaan fitrah. Allah memberikan jalan untuk memohon ampun, melebur segala dosa dan kesalahan, sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya saja Allah kasih sayangnya agar kita tetap dalam keadaan suci fitrah. Setiap hari kita diberikan amalan untuk melebur dosa, yakni sholat 5 waktu. Antara sholat satu dengan sholat lain, sholat subuh telah kita laksanakan, mungkin kita banyak dosa dan kesalahan setelah dalam aktivitas, khususnya yang berhubungan dengan Allah. Dengan sholat duhur nanti Allah akan memberikan ampunan. Begitu pula duhur, antara duhur dan asar, asar maghrib, maghrib isya, isya subuh. Kalau kita laksanakan dengan baik, Allah akan mengampuni. Yang kedua adalah pekanan. Al-Jum'atu ilal Jum'ah. Jumat kemarin kita sudah melaksanakan sholat Jumat dengan baik. Dosa dan kesalahan diampuni. Kemudian aktivitas, mungkin banyak kekurangan, kesalahan. Dengan Jumat yang akan datang kita melaksanakan Jumat,
Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Tahunan agar sesuatu yang belum, dosa dan kesalahan yang belum bisa diampuni dengan sholat 5 waktu, dengan sholat Jumat, maka tahunan masih ada kesempatan kasih sayang Allah yang diberikan cara mengampuni melebur dosa, yakni puasa Ramadan. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Semoga dosa dan kesalahan kita diampuni, sehingga apa yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kawaladatu umum, kita kembali kepada seperti baru dilahirkan. Sekarang adalah untuk tindak lanjutnya, agar harapan kita, doa kita, takarub kita mohon dikabulkan oleh Allah. Kita dipanggil kelak, kapan waktunya kita serahkan kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Pada kesempatan ini kita sampaikan tanda-tanda 100 hari menjelang kematian. Tanda-tanda ini lazimnya masuk setelah waktu asar, yaitu 100 hari dia akan merasakan, menjelang kematian akan merasakan seluruh tubuh terasa menggigil, dan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tanda-tanda ini akan terasa nikmat dirasakan bagi orang-orang yang tingkat keimanannya tinggi. Langsung dapat menerima bahwa ini isyarat dari Allah tentang ajal sudah dekat. Tapi bagi yang tingkat keimanannya rendah, bahkan mungkin hilang imannya, terkadang mereka bingung, dan bahkan ada yang tak sadar bahwa ini isyarat kematian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 100 hari. Lebih mendekat 40 hari menjelang kematian. Tanda-tanda ini pun juga muncul setelah masuk sholat asar. Bagian pusat dari tubuh kita akan berdenyut, bahwa daun yang tertulis nama kita di pohon yang terletak di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala telah gugur. Kalau 100 hari tadi pohon itu sudah mulai menguning. Setelah 40 hari menjelang kematian, pohonnya ini sudah gugur. Lalu malaikat mengambil daun tersebut dan segera membuat persiapan, di antaranya mulai mengawasi kita setiap saat. Sesekali malaikat maut menampakkan dirinya kepada orang yang akan dicabut nyawanya dalam keadaan wujud manusia. Dan sesekali itu pula orang itu akan merasa terkejut dan bingung melihat malaikat maut. Ini menjelang 40 hari. Lebih mendekat lagi menjelang 7 hari kematian. Mari kita ingat tanda-tandanya. Muncul juga setelah masuk waktu asar. Tanda-tanda kematian ini hanya diberikan Allah terhadap orang yang diuji oleh Allah dengan sakit. Dalam suatu hadis disampaikan, kalau Allah itu mencintai hambanya, ujian itu, siksaan itu diberikan pada waktu sakit, pada waktu hidup. Di akhirat tinggal nikmatnya. Nah, ini biasanya orang yang sedang sakit tak berselera makan, tidak berselera minum, tiba-tiba ingin makan, mau minta makanan yang diinginkan. Ini merupakan isyarat Allah bahwa kematian memang benar-benar sudah dekat, yaitu menjelang 7 hari. Lebih dekat lagi menjelang 3 hari. Pada waktu itu akan terasa denyutan di tengah-tengah dahi kita. Berdenyut nih antara dahi kanan
dan dahi kiri berdenyut. Jika tanda-tanda ini dapat dirasakan, maka sebaiknya berpuasalah kita setelah itu, supaya perut kita tidak mengandung banyak najis. Dan ini akan memudahkan saudara kita yang memandikan. Setelah itu pula, kemudian mata akan tak bersinar lagi. Dan bagi orang yang sakit, hidungnya perlahan akan masuk ke dalam. Tidak mancung keluar, tapi masuk ke dalam. Kalau sekarang masuk, besok akan masuk ke dalam. Nih, ini dapat dilihat dengan jelas yang lahir ini dari segi tubuh. Telinga akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam. Tapak kaki tegak berangsur-angsur lurus ke depan dan sukar untuk dikembalikan. Nah, setelah itu pula mata hitam kita tak bersinar dan tanda-tanda yang lain tadi, ini adalah menjelang 3 hari kematian. Dianjurkan lebih baik puasa. Lebih dekat lagi 1 hari menjelang kematian. Tanda-tanda kematian ini juga terdapat setelah waktu asar. Kita akan merasakan denyutan bagian ubun-ubun. Ada suatu riwayat orang mukmin itu besok dicabutnya keluaran nyawa itu melalui ubun-ubun. Maka kalau wudu, ubun-ubunnya ini supaya terasa dingin atau terasa terkena air. Ini menandakan kita sudah tak sempat lagi melihat waktu asar di esok harinya. Nah, mungkin itu kalau sudah merasa itu enggaknya selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah dan selalu mohon semoga kita diberikan akhir hayatnya husnul khotimah. Allahumma amin. Mungkin ini semoga bermanfaat dan mohon komentarnya agar memperbaiki apa yang saya sampaikan. Dengan masukan Bapak Ibu Saudara semuanya, ini akan bisa memperbaiki pembuatan video atau dakwah kita yang akan datang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.